Loa itu bicara hanya hukum tarik-menarik. Berarti kan dia nggak bahas tolak-menolak dong. Iya. Nah, kalau hukum vibrasi, itu lebih luas. Jadi kalau dibandingin, hukum vibrasi, di dalamnya ada loa. Jadi lingkaran hukum vibrasi lebih luas dari loa. Itu yang menyebabkan orang belajar loa, banyak hal yang ketika kita mengaplikasikan ilmu itu, banyak yang nggak selaras dengan kenyataan. Jadi kayak gini, kayak misalnya ketika kita itu menginginkan sesuatu dengan keyakinan, baru sesuatu itu akan terwujud, betul ya? Itu kan loa kan kayak gitu. Nah, mungkin nggak kita menghadirkan sesuatu tanpa yakin. Kita nggak yakin-yakin amat, tapi kok kita dapat sesuatu itu? Iya. Loh, saya sering contohin. Sering kejadian kayak gitu. Loh, Mas, kalau untuk mewujudkan sesuatu, kuncinya harus yakin. Itu kan yang diajarkan loa. Yakini dulu baru terwujud. Gitu kan. Maka tidak pernah ada pesawat tapi itu juga benar juga loh. Bener. Ya? Tapi kan kadang ada fenomena yang tidak bisa dijelasin. Betul. Ini yang nggak diterima oleh orang loa. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. Aku tuh baca bukunya siapa? Ustadz Nasrullah ya. Siapa? Tentang Ustadz Nasrullah. Oh, Ustadz Nasrullah, ya. Yang tentang magnet rezeki itu loh. Ya. Di situ kan dikatakan ya bahwa tidak penting realitasnya, tidak penting faktanya. Yang terpenting adalah respon terhadap fakta dan realitas tersebut gitu. Ya. Nah, ini kan kaitannya sama ilmu vibrasi kan yang jelas. Ya. Pada saat kemudian kita kena pelanggaran kehidupan, ya, kita dihukum sama semesta gitu. Menurutku salah satu hal yang bisa membuat bangkit lebih cepat menjalani hukuman itu tidak lama-lama adalah ya respon itu tadi. Bagaimana? Iya kan? Betul. Karena aku ngalamin sendiri gitu. Iya. Ya semacam bayangin Mas Hendra main sepak bola, aku wasitnya. Mas Hendra jelas-jelas salah. Atau bahkan nggak salah, tapi wasitnya benci aja sama tim ini. Oke. Mas Hendra tak kartu kuning. Coba, kalau Mas Hendra terus protes, Anda malah dapat kartu kuning kedua. Jelas. Bukannya memperbaiki. Ngalami. Nangkep ya maksudnya ya? Iya. Bahkan di saat kita nggak salah terus disalahin pun, kadang kalau respon kita jadi salah, itu malah nambah salah. Jadi aku membenarkan bahwa reaksi kita itu yang akan menentukan. Dan reaksi di sini ada dua, Mas. Reaksi secara emosional yang nanti akan ngaruh ke vibrasi, dan reaksi secara tindakan. Mas Hendra memicu kemarahan saya, misalkan. Anggap gitu ya. Bisa aja saya marah, tapi kan saya bisa memilih minimal. Oke, saya nggak bisa mengendalikan marah saya. Tapi kan saya bisa mengendalikan itu nggak mukul. Nangkap nggak? Nah, bayangin kalau misalkan kita tidak bisa mengendalikan dua-duanya. Double tuh secara vibrasi. Kita menciptakan putaran energi yang salah, tindakan semakin menciptakan sesuatu yang lebih salah. Oke. Loh, Mas Hendra itu bikin saya marah, ya. Itu sebelah, Mas. Iya. Ya. Jadi kalau terlalu dingin? Enggak. Jadi teman-teman saya sudah siapkan tuh minum dan sebagainya. Mengantisipasi, iya. Jadi jangan dikira ya, mau wawancara itu tidak mikir. Bahkan, mikirnya ngelebihin yang jawab. Aduh. Loh, kan aku nggak mungkin ngomong apa kalau nggak dikondak kan. Iya. Oke, Mas. Lanjut. Tadi sampai mana? Mas Hendra misalkan, memicu kemarahan saya. Kalau saya sikapnya bener kan, malah saya bisa memicu rasa bersalah pada diri Mas Hendra. Betul. Yang membuat Mas Hendra mengakui kesalahannya. Iya. Tapi ketika saya marahnya kontrolnya salah, lalu saya malah menghina Mas Hendra. Mas Hendra yang harusnya jadi merasa bersalah, jadi marah juga. Jadi malah merasa tidak bersalah, nangkep nggak? Iya. Aku tadinya tuh mau minta maaf, loh kok malah dihina. Iya, betul. Paham. Jadi akhirnya nggak selesai. Oke. Jadi makanya saya bilang, Mas,
kita itu kadang reaksinya melebihi takaran seharusnya. Seharusnya kita memberikan imbangan, Mas Hendra mukul saya 10 joule, saya balasnya 10 joule. Tapi kecenderungan manusia, kita akan memberikan lebih dari seharusnya. Itu yang menciptakan akhirnya selisih kan? Yang duluan salah dia, tapi kok kenapa gue yang dihukum? Karena reaksi kita berlebihan tadi. Oke. Mungkin teman-teman akan banyak di rumah yang bertanya Mas tentang ya kalau gitu ada berapa Mas jenis-jenis hukum semesta ini gitu kan? Kalau di sains, hukum-hukum yang objektif lebih gampang sih Mas ya. Dicari aja ada hukum kekekalan energi, hukum gravitasi, hukum elektromagnetik, banyak banget ya. Dan itu lebih mudah kita telusuri. Tapi yang namanya hukum kehidupan kan ada bau-bau subjektivitas. Jadi semau-maunya yang mengajarkan. Ya kan? Ada hukum karma, hukum pertumbuhan, hukum konsekuensi, hukum law of attraction, hukum vibrasi, macam-macam itu. Bahkan saya pernah nonton videonya Richard Clapott yang itu 24 hukum malah dia bahas. 24, ada yang 20, ada yang 12. Iya. Jadi sebetulnya kalau dilihat nggak ada yang salah juga sih. Jadi ibaratnya yang benar mana ya? Enggak, karena saya lihat itu juga dalam hidup. Jadi kata hukum itu kan muncul karena seolah-olah itu sering muncul sebagai aturan, Mas. Aku begini kok begitu ya, aku begini ya begitu. Dilihat lama-lama kan jadi, oh ini hukum. Sama seperti aku jatuhin, aku lepasin jatuh, aku lepasin jatuh. Kalau polanya begitu terus kan berarti ini hukum, Mas. Ya sama kayak aku berbuat salah, kok aku dikena balasannya. Aku berbuat nggak baik, kena balasannya. Dilihat dari generasi ke generasi. Oh ini karma. Kan gitu. Ajaran itu kan awalnya dari pengamatan, Mas. Nah, cuman untuk hukum kehidupan ini kadang penamaannya beda-beda sih, Mas. Termasuk, tapi yang paling populer di Indonesia sekarang itu hukum vibrasi sama loa. Iya. Tapi duluan loa malahan. Loa dulu ya, Mas. Walaupun sebenarnya secara kultural karma itu lebih duluan, Mas. Tapi ketika masuknya gegap gempita loa, orang tuh seolah-olah lupa tentang karma itu. Yang kayak dianggap udah biasa lah omongan tentang karma itu, tentang sebab akibat itu. Mungkin 3 hukum dulu yang paling urgent untuk kemudian di breakdown gitu secara detail. Saya sih di sini lebih tertarik untuk membahas 3 ini, Mas. Law of attraction, hukum daya tarik, ya, kemudian hukum kekekalan energi yang dimana di sini mungkin akan saya identikan dengan karmik, karena nanti nyambungnya ke tabungan energi gitu ya. Sama hukum vibrasi. Mana dulu nih? Iya, yang pertama disebutkan tadi. Oke, gini. Karena saya bicara tentang loa, otomatis kadang masih nyerempet-nyerempet vibrasi nih, Mas. Berarti yang terakhir yang kekekalan energi aja. Oke, siap. Jadi sebenarnya kan kalau kita bicara hukum vibrasi kan meyakini bahwa segala sesuatu adalah getaran. Di mana getaran ini bergetar dalam durasi tertentu sehingga menciptakan frekuensi. Nanti ada amplitudo, macam-macam. Nah, tapi ada juga yang namanya hukum law of attraction, hukum tarik-menarik. Jadi semacam keyakinan bahwa kita itu selalu menarik apa yang dari diri kita. Kan ada mirip-miripnya tuh dengan vibrasi. Iya. Karena vibrasi juga sama, apa yang kita pancarkan akan hadir dalam hidup kita. Loa juga gitu. Ya. Cuman bedanya, ya, loa itu bicara hanya hukum tarik-menarik. Berarti kan dia nggak bahas tolak-menolak dong. Iya. Nah, kalau hukum vibrasi itu lebih luas. Jadi kalau dibandingin hukum vibrasi, di dalamnya ada loa. Jadi lingkaran hukum vibrasi lebih luas dari loa. Itu yang menyebabkan orang belajar loa, banyak hal yang ketika kita mengaplikasikan ilmu itu, banyak yang nggak selaras dengan kenyataan. Jadi kayak gini, kayak misalnya ketika kita itu menginginkan sesuatu dengan keyakinan, baru sesuatu itu akan terwujud, betul ya? Itu kan loa kan kayak gitu. Nah, mungkin nggak kita menghadirkan sesuatu tanpa yakin. Kita nggak yakin-yakin amat, tapi kok kita dapat sesuatu itu. Iya. Loh, saya sering contohin. Sering kejadian kayak gitu. Loh, Mas, kalau untuk mewujudkan sesuatu, kuncinya harus yakin. Itu kan yang diajarkan loa. Yakini dulu baru terwujud. Gitu kan. Maka tidak pernah ada pesawat tapi itu juga benar juga loh. Bener. Ya? Tapi kan kadang ada fenomena yang tidak bisa dijelasin. Betul, ini yang nggak diterima oleh orang loa. Contoh,
Kalau di Loa kan ask, believe, receive. Oke. Jadi kalau kita ingin mengaktifasi itu, minta, yakin, Yakini, menerima. terima. Oke? Berarti kalau nggak minta, nggak terjadi. Iya, Nggak yakin, iya. nggak terjadi. Iya. Nggak diterima. Betul. Nah, tapi sekarang kita perhatikan baik-baik. Semua penumpang pesawat yang nyaris mesinnya mati 2. Naik pesawat, mesinnya mati 2, lalu bisa landing dengan selamat. Saya mau tanya, satu pesawat apakah yakin bahwa mereka selamat? Enggak, saya yakin, Mas. Wong kita itu turbulence, gelodak gitu. Udah nggak yakin ini bisa landing. Iya. Nah, nyatanya satu pesawat nggak yakin bisa selamat. Itu aja bisa selamat. Betul. Nah, berarti kan ada yang ada yang nggak terjelaskan bahwa kenapa ya? Ada yang nggak perlu yakin tapi tetap bekerja. Di sini jawabannya macam-macam. Ya siapa tahu karmanya orang ini bagus semua, memang dia jatahnya selamat. Iya. Nggak bisa dijelasin tuh pakai hukum Loa. Makanya Mas, kalau belajar ilmu kehidupan, hukum kehidupan hanya separuh-separuh, nanti jadi mabuk. Sampai di sini aku ingin pause dulu deh, karena ini relate banget waktu Boleh potong aja Mas, kita nanti dulu ya. sering WhatsAppan gitu kan. Awalnya tuh aku bener-bener pure pakai Loa kan, bener-bener yakin. Dan itu nggak salah loh ya. Ya, yakini dulu pas baru terjadi gitu dan kemudian terjadi. Intinya adalah yakini dulu gitu. Nah, terus sama Mas Arief dibalik gitu kan paradoks juga gitu. Nah, akhir-akhir ini ketika kemudian aku tuh menginginkan sesuatu gitu, misalnya pengen wawancara siapa yang kayaknya agak susah gitu, aku pakai tuh teknik ala Arif RH tuh. Nggak bisa juga nggak apa-apa, nggak mau juga nggak apa-apa. Kan berarti kan nggak yakin amat. Ya nggak yakin. Tapi hidupku makin enteng dengan cara yang seperti itu. Dan hasilnya justru lebih presisi, lebih bagus. Pada mau gitu. Nah, karena gini Mas, yakin, ingat Mas Hendra kalau minum kopi tipe yang tidak pakai gula atau pakai gula? Enggak. Oke, tapi dulu pernah kan ngalamin kita zaman pakai gula. Oke. Zaman itu rasanya minum kopi pakai gula, tanpa gula tuh nggak enak. Nah, sekarang waktu era itu kita kan pasti punya takaran gulanya. Segitu kan. Nah, kalau ditambahin terus kira-kira jadi enak nggak? Enggak kan? Gula pun yang menciptakan rasa enak ketika kadarnya berlebih, itu jadi bikin nggak enak, bikin mual. Sama, yakin pun itu kayak gula. Yakin tuh kayak gula, Mas. Yakin, ketika ditambahin terus yakinnya, itu jadi melekat loh. Itu banyak orang nggak sadar kontinum dari titik di sini nih. Sini nih yakin nih. Mereka mengira ini tuh adalah titik statis. Padahal ini tuh gerak loh, Mas. Jadinya attach. Aku yakin akan memiliki dia sebagai pacarku. Itu antara yakin dengan melekat banget. Itu tuh garisnya putus-putus. Nah, kita tanpa sadar ketika membangun keyakinan, ini bergeser ke sini. Nah, ini yang kadang bahkan orang Loa pun jadi gagal. Nah, sekarang kita bahas tentang tidak yakin tadi. Tidak yakin juga dianggap sebagian orang sebagai titik statis. Loh, enggak. Di sini bisa titik pasrah. Iya. Loh, la haula wala quwata illa billah. Itu tidak yakin. Tiada daya dan upaya yang bisa aku lakukan tanpa bantuan dia. Itu sangat tidak motivasional kalimat itu. Karena kalau kalimat motivasi, saya bisa. Saya bisa dengan upaya saya. Iya kan? Nah, kalimat tidak yakin ini awalnya negatif, tapi kalau pada titik kontinum tertentu, ini malah jadi titik pasrah, Mas. Sing awalnya tidak mencengkram apa-apa, bahkan tidak mencengkram ingin selamat, ingin hidup dilepas. Lanjutin tadi, sing awalnya gimana? Sing awalnya diposoni anaknya ben masuk perguruan tinggi, ya toh. Terus akhirnya di tahun selanjutnya karena terus diposoni gak masuk-masuk, wis klebu yo syukur, ra klebu yo wis gitu. Malah klebu, Mas. Malah melebu. Nah, tapi pertanyaannya, Mas, ini nambah hukum. Jadi kita bicarain 3 hukum ini kadang harus jumping ya. Iya. Dari ukuran waktu, seolah-olah kan tak puasani nggak ada efek, setelah nggak dipuasani, efeknya malah ada. Kalau kita jelasin pakai hukum ini kan berarti kan
mungkin waktu di puasa ini terlalu melekat ya. Iya betul. Terlalu yakin kalau di Fix puasa ini dia. pasti. Nah, ketika sudah memastikan ini loh Mas, kadang kita yang disebut mendahului kehendaknya. Oke, sip. Bukan wilayah kita. Bukan ya, wilayah ya. kita. Nah, tapi apakah terus ketika tadi udah nggak puasa terus kita mengatakan, wah puasanya nggak ada gunanya. Itu berlaku hukum yang ketiga, hukum kekekalan energi. Apapun yang kita lakukan, tidak ada yang sia-sia. Dia Iya, menggumpal iya. jadi energi, hanya saja dia mengawang-awang tidak manifest. Setuju. Mau termanifest jadi sesuatu, dihalangi oleh kemelekatan, dihalangi oleh nafsu. Akhirnya ketika, ya wis lah. Jadi, udah punya kekuatan pasrah plus tabungan energi puasa yang kemarin. Oh ya, ini kaitannya sama tabungan energi. Makanya juga, jadi ya. kalau kita meyakini banyak hukum Mas, hidup tuh enteng karena coba kalau Mas Hendra itu hanya menakar hidup pakai loa. Dulu ingin banget, terus setelah nggak ingin jadi malah terwujud. Seolah-olah ingin kemarin jadi salah, kita jadi blaming. Jangan-jangan kita tetap harus ingin juga sih. Kemarin itu jadi sesuatu, tapi terhalang karena terlalu kadarnya melekat. Jadi ingin pun pada satu titik perlu. Jadi pada saat kita puasa atau kita sedang membangun tabungan energi itu sebenarnya energi itu nggak sia-sia gitu. Hanya saja menunggu momentum yang pas. Gantung, Mas. Iya, Jadi kayak semacam energi potensial. Karena ada yang memblocking dia untuk manifest. Inilah pentingnya belajar banyak hukum ya Mas. Makanya jadi minimal Anda tuh 3 tadi. Itulah yang menyebabkan saya tidak merasa putus asa lagi dalam hidup, Mas. Oke. Karena yang saya lakukan itu pasti jadi sesuatu di level energik ini kekal. Apa yang saya katakan, apa yang saya ucapkan, apa yang saya inginkan, apa yang saya lakukan. Kalau nggak berbuah sekala ya besok, kalau nggak besok ya lusa, kalau nggak lusa ya tahun depan. Lah, kalau sampai mati nggak, ya di kehidupan selanjutnya. Kalau kita mikirnya gitu, enak, Mas. Iya. Kenapa orang itu akhirnya merasa putus asa, Mas? Karena merasa bahwa ini tidak ada hasilnya. Oke. Iya toh? Mas, ini mumpung sampai bahas apa-apa. ini ya. Aku tuh kan bikin beberapa kelas tuh sebenarnya karena terinspirasi dari beberapa kelas yang pernah aku masuki. Yang itu harganya mulai 8 juta, 15 juta gitu kan. Tapi aku melihat sebuah fakta bahwa ternyata dengan harga kelas yang segitu itu, yang menurut orang baru belajar pemula itu kan mahal gitu kan. Tapi banyak yang kemudian tidak mengalami progresivitas di dalam hidupnya. Terus kemudian, Mas aku sudah pakai cara ini, udah beli videonya ini, tapi kok masih nggak maju-maju, masih nggak berhasil. Nah, aku pernah dulu tanya itu juga ke Mas Arif, aku pengen dapat jawaban lagi sehingga kemudian teman-teman yang ikut kelas pemberdayaan diri itu tahu diri gitu maksudnya. Ya. Kita kan latar belakangnya beda-beda, Ya, startnya beda-beda. Itu gimana Mas? Sebelum nanti dilanjut lagi. Jadi gini. Nah, enaknya pakai ini tuh ya. Jadi yang harus dibedakan banget itu antara tidak dan belum. Iya. Jadi kadang orang nggak bisa ngebedain ini karena mereka memutusnya dengan satu garis waktu yang mereka tetapkan sendiri. Contoh gini Mas, aku tuh misal nih anggap Mas Hendra itu ada satu keluhan dari penonton Ngaji Roso. Nah, aku itu udah nonton 1 tahun channel-channel Ngaji Roso, semua videonya udah aku tonton. Tidak ada perubahan apapun dalam hidupku. Tidak atau belum Mas? Tidak atau belum? Kan kita tidak tahu, dia itu masih panjang. Bisa jadi juga nggak ada Bisa praktek jadi sama dia sekali. itu nanti setelah 10 tahun setelah nonton itu. Artinya nggak ada yang sia-sia. Sebetulnya. Bahkan banyak loh Mas, orang yang datang ke kelas saya. Wah, saya tuh udah ikut 10 kelas Mas, lebih mahal dari kelas Mas Arif. Nggak ada gunanya. Ikut kelas Mas Arif itu langsung tercerahkan. Saya bilang, bentar. Anda tuh tercerahkan di kelas ini karena sudah dibantu saya. Anda kalau datang langsung ke sini bisa jadi Anda nggak dapat apa-apa juga. Iya. Oh. Nangkep nggak Mas? Ada apa ya namanya ya? Loh, ini kan kayak kita tuh, ini Mas, ini pencerahan, ini cahaya pencerahan. Ini tuh ada batu gede banget Mas. Dan di sini tuh Anda. Ini cahaya pencerahan. Batu ini pecahnya susah banget ya. Waktu ikut pelatihan pertama, tutuk 100 kali pukulan. Pelatihan kedua 100 kali pukulan. Lah, ini butuh hancur tuh 1000 kali pukulan. Giliran saya tuh udah tinggal 1 kali pukulan loh Mas. Ini orang sudah- itu terus ikut kelas saya, terus saya ditutuk. Tuh, pecah. Oh, Arif hebat. Bukan. Itu sangat logis, sangat realistis. Jadi
kelas-kelas sebelumnya yang kita anggap gagal itu sebenarnya sangat berkontribusi. Membuat, ya sama gini beratnya. Wah, apa namanya, kemarin nggak ada gunanya. Nggak kerasa, Mas. Karena, loh, dia kan jadi paham karena sudah. Setuju banget, setuju. Jadi nggak boleh juga gitu. Cuman memang akhirnya kenapa kok jadi dihitung? Balik lagi, Mas. Kadang, sekarang gini, kenapa kok dari kata belum orang cenderung mengatakan tidak? Semakin besar bayar, semakin pengen cepet toh. Loh, kalau Anda gratis, Anda nggak punya ekspektasi apa-apa terhadap saya. Bahkan saya nggak membuat janji pun, tapi kalau Anda suruh bayar 10 juta, nggak membuat janji pun, Anda bilang, tahun depan saya harus berubah karena saya udah ikut bayar 10 juta. Tapi kenapa ya bisa begitu ya, Mas ya? Maksudnya tuh gini, enggak, ini serius. Ini baru banget. Tapi aku nggak akan sebut nama sih. Jadi tuh ada kelas gitu kan. Kelasnya tuh kan biasanya kan kalau offline dan sifatnya privat tuh kan lebih mahal gitu. Tapi justru efeknya tuh lebih cepat gitu. Ini kemarin ada kan ajudan presiden soalnya. Gini. Sebetulnya, Mas, yang paling efektif itu one on one. Oke. Kenapa? Gini loh, Mas. Mas Hendra, kira-kira kalau sebagai pemain bola, Anda cocoknya jadi apa? Bukan inginnya. Iya, striker. Striker ya? Itu inginnya atau cocoknya? Cocoknya. Cocoknya ya? Nah, bener nggak kata-kata saya bahwa inginnya dengan cocoknya belum tentu sama? Bener. Dia tuh inginnya jadi striker, tapi ternyata cocoknya back. Karena kan gaya mainnya beda. Iya. Kalau Anda itu larinya kuat, Anda jadi winger nggak apa-apa. Saya pengen jadi winger, dites lari ngos, nggak cocok. Kamu tuh mendingan jadi back aja, tapi jangan back sayap, back center back, atau kamu jadi striker yang betul-betul hanya nunggu bola, full number 9. Inzaghi lah ya. Ya model Inzaghi, Haaland kayak gitu yang goceknya nggak terlalu banyak. Nah, jadi gini Mas, kelemahan kelas yang massal, siapapun termasuk kelas saya, kita tidak tahu persis orang ini gimana. Setuju Kita banget. tidak tahu dia itu analisis personalnya seperti apa. Tapi kalau, oke, Mas Hendra, ketika kita trainingnya one on one, oke Mas Hendra, punya trauma apa aja Mas Hendra? Berapa lama masuk? Itu satu detail tahu tentang Hendra, sehingga tahu kira-kira racikan yang pas untuk Hendra itu gimana. Nangkep nggak Mas? Iya. Ilmu yang saya berikan tuh kadarnya jadi pas. Contoh, Mas Hendra tuh orangnya sudah tidak kurang-kurang action. Dia tuh problemnya terlalu nafsu. Ya sudah, kalau ngajar Hendra, nggak usah dicokokin keinginan. Nanti dia tambah nafsu. Ajarin tentang pasrah, letting in. Jadi Mas orang Hendra. Tapi kalau seorang Hendra, itu orangnya malas, nggak punya keinginan, terus tak kasih yang salah, kan malah jadi nggak berdaya. Kalau saya tahu gitu kan harusnya oke. Kalau ketika ngajar Hendra, sedikit-sedikit aku bakar apinya. Biar dia sedikit punya keinginan. Biar dia mau bergerak. Nah, makanya training yang private, dampaknya lebih besar karena si mentor punya waktu mengenali masalahnya dia tuh apa, Mas. Loh, kalau di kelas kan nggak bisa, Mas. Orang datang, random akhirnya, Mas. Ya, bukan salah ininya juga. Contoh. Saya itu sebenarnya gini, Mas Hendra, Pak, masih ingat nggak? Setiap kali di video saya ngomong, kuncinya tuh kita harus titen. Harus ngamatin pola-pola diri kita sendiri. Nah, orang kalau sudah punya itu, enak mengaplikasikan ilmu apapun, akan jadi dicocokkan dengan dirinya. Tapi kan ada orang yang nggak bisa, Mas. Nggak gampang loh, Mas, niteni awake dhewe. Mengamati diri sendiri itu nggak gampang. Contoh, ada orang kemarin tuh bilang, Mas Harip, saya tuh setelah ikut analisis human design, jadi ngerti kemarin tuh banyak salahnya aplikasi vibrasi. Loh, saya tuh belum ngerti analisis itu pun. Saya tuh udah tahu, Mas. Contoh, oh iya, kenapa aku tuh cenderung kalau ngejar berlebihan tuh malah ini gitu loh. Ada orang yang justru kadang dia harus lebih banyak ngejarnya dibanding saya loh, Mas. Loh, saya dengan istri saya itu, dengan effort yang sama, hasilnya nggak sama loh, Mas. Jadi untuk menyamain hasil saya, istri saya harus menambah separuhnya lagi. Oke. Ini karena istri saya itu tipenya generator misalnya. Saya tipenya proyektor, contohnya gitu. Makanya saya bolak-balik bilang kan,
bahasa akhirnya baru sadar, kenapa ya? Rata-rata pria itu kan dia yang ngomong, menyatakan cinta. Kenapa dalam kisah percintaanku justru 80% Cewek wanitanya dulu yang menyatakan ngomong? ya. Karena saya bukan tipe pengejar, sehingga cewek ini gatel kan, ini ditunggu ngomong nggak ngomong-ngomong. Jadi aku bukan membanggakan itu, tapi karena mungkin boleh dibilang aku pengecut atau gimana, tapi itu yang membuat aku akhirnya dikejar. Bukan karena aku hebat, tapi aku yang lambat bergerak, tapi memang itu bekerja. Tapi kalau orang ini bukan proyektor, ceweknya malah kabur. Makanya pentingnya memahami mesin tubuh kita masing-masing. Betul, Mas. Apapun. Tadi kan saya contohin human design. Ada lagi yang lain, apa tuh analisis yang lain-lain lah. Sidik jari lah, analisis wajah lah. Intinya basisnya, Mas. Training itu jadi akan optimal kalau orang itu paham betul dia itu seperti apa. Terserah analisisnya. Iya. Kalau sekedar kelas kolektif rame-rame kayak gitu, ya kayak misalnya kita mau nerapi orang masih di luar pagar rumah kita Iya, gitu ya iya. kali ya. Tapi kalau privat itu kan bisa masuk ke ruang Betul. tamu, bahkan masuk ke Iya, kamar kita iya. gitu barangkali. Contoh gini. Afirmasi biasanya rata-rata diajarkannya gimana, Mas? Umumnya. Teriak-teriak gitu. Iya, iya. Nah, bagaimana kalau ternyata dia itu punya trauma dibentak-bentak waktu kecil? Oh. Jika ketika dia saya sukses, itu malah takut responnya. Tuh, bayangin kan, di kelas motivasi, kelas training, kita nggak tahu masing-masing itu. Pernah soalnya. Oke teman-teman, kita akan lakukan sesi relaksasi. Tak putar musik. Ada suara sungai kerucuk-kerucuk-kerucuk. Mas Hendra kalau dengar suara sungai kerucuk-kerucuk gimana? Seneng. Seneng? Orang itu ketakutan karena dia pernah hanyut tenggelam di sungai. Oh my God. Satu alat pemberdayaan diri yang sama itu nggak memberdayakan orang lain. Jadi tolong yang ngajar pun harus ngerti fenomena ini. Yang belajar pun harus ngerti bahwa kalau tidak works bukan salah gurunya. Iya, iya. Kalau Anda memang pengen benar-benar cocok, minta privat, jangan minta kelas umum. Ibaratnya kayak Anda beli baju custom sama beli yang umuman, Mas. Kalau Mas Hendra ke toko yang umum, ya harus dipasin XL, L, M, ukurannya itu. Bisa jadi belum matching, tapi kalau Mas ingin pas, datang Mas, diukur Yes. di tukang jahit. Pasti fit dengan badannya. Jadi, selain, nah sekarang masalah bayar tadi. Nah, sebenarnya bayar ini ada ngaruhnya sih, Mas. Karena kan saya itu pernah ngalamin juga, ngajar nggak dibayar gimana, dan sebagainya. Ada sih yang bekerja, tapi kadang banyak nggak bekerjanya. Kadang saya heran, kenapa ya dia itu gratis, tapi kok sungguh-sungguh. Ternyata dia membayar dengan cara lain. Jadi gini, Mas. Kalau saya pernah ada orang gini, Mas Arief, saya setiap nonton video Mas Arief, saya sedekah 20.000 ke pengemis atau apa. Loh, kenapa? Kan saya nggak ngajarkan gitu. Karena Mas, saya tuh punya pengalaman, kalau gratis saya akan membayar dengan cara lain. Habis itu entah kejedot, Iya, iya. habis itu saya akhirnya dimarahin orang, harus ada kompensasi lain, Mas. Itulah sebabnya kenapa kadang saya kalau gratis itu malah mikir, sebentar, ini gratis karena saya sudah berlebihan kemarin dapat bonusan, atau ini utangan? Saya harus bayar setelah ini. Aku percaya hal itu sih. Itu ada kompensasi. Percaya banget. Iya, benar. Nangkap nggak, Mas? Maksud saya? Iya. Aku sepakat. Jadi, tidak ada sebetulnya yang tidak membayar. Nah, cara paling gampang biar kita tidak tahu nih, ini nanti kita selisih apa tidak, bayar wae lah. Cuman juga sebagai seorang trainer atau pemateri, dibayar itu beban, Mas. Karena ketika orang bayar sejumlah X dengan 10X, beban ekspektasinya besar. Iya kan? Iya. Nah, itu. Tetapi apapun itu gitu ya Mas, apapun jenis kelasnya, berapa besar bayarnya gitu. Mayoritas kelas pemberdayaan diri itu kan mengajarkan yang ibaratnya itu yang non-teknis. Ya. Mengajarkan yang non-teknis gitu. Sementara variabel seorang bisa maju hidupnya itu kan Ya. banyak lah. Kita butuh yang namanya kamu harus benar-benar bisa dipercaya Ya. jadi orang gitu Ya. kan. Tidak hanya sekedar teknik-teknik Ya. itu saja. Nah, kadang ini diabaikan sama teman-teman gitu kan. Gini, Mas ya. Jadi memang juga mindset orang datang sebelum kelas juga beda-beda. Ada orang yang menganggap tuh prosesnya tuh terlalu simpel. X ya cuman A plus B. Dia mengira variabelnya hanya 2. Nah, Padahal kan bisa
C, D, E, F, G. Sekarang gini aja deh. Di training yang sama, diikuti oleh orang yang mungkin hanya ya berasal dari kaum pedalaman, dengan di situ ada Ko Andrew. Itu sama, ikut training yang sama. Pulang dari situ yang dapat banyak siapa? Karena Ko Andrew itu sudah punya A, B, C, D, E, F, G, L, ketambahan itu. Sementara orang itu nggak punya apa-apa, datang baru dapat A. Betul. Terus pertanyaannya, apakah terus dia sia-sia? Enggak, Bung. Yang Anda kumpulkan baru sedikit. Jadi kadang peserta pun harus fair dong. Dia kalau nggak dapat apa-apa, bukan karena nggak dapat apa-apa. Tapi untuk dapat apa-apa itu, apa-apanya harus banyak.